Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rizkiana dengan nomor induk mahasiswa 17 10 25 30 01 dari kelas Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah Proteksi B, dan berasal dari program studi Proteksi Tanaman angkatan 2017. Kali ini saya akan membahas beberapa keanekaragaman hayati di mana yang berada di tempat saya tinggal saat ini. Baik, yang pertama di sini ada jagung yang bernama Latin Zeamais, di mana tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain gandum dan padi. Jagung budidaya dianggap sebagai keturunan langsung jenis tanaman rerumputan mirip jagung yang bernama Teosinte atau Zeamais sp. Pravigulimis. Istilah Teosinte sendiri sebenarnya digunakan untuk menggambarkan semua spesies dalam genus Zea, kecuali Zeamais spp. Jagung sendiri berasal dari selatan Meksiko di Amerika Tengah sejak 7.000 tahun yang lalu, di mana ini merujuk pada bukti-bukti arkeolog yang terdapat di daerah tersebut. Jagung masuk ke Nusantara diperkirakan pada abad ke-16 oleh penjajah Portugis. Akibat riwayat yang cukup tua ini, berbagai nama dipakai untuk menyebut jagung di beberapa daerah di Indonesia. Kata jagung sendiri, menurut Dennis Lombard, merupakan penyingkatan dari Jawa Agung, yang berarti Jawaut besar. Nama digunakan oleh orang Jawa dan diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Selanjutnya, kandungan gizi yang terdapat pada jagung. Biji jagung kaya akan karbohidrat. Sebagian besar kandungan karbohidrat pada jagung terdapat pada endospermnya jagung tersebut. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Pada jagung terdapat juga kandungan beberapa gizi lain, diantaranya adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, dan air. Sebagian yang dapat dicerna dalam tubuh ada sekitar 90%. Produk utama dalam pengolahan jagung biasanya terdapat pada bijinya atau grain. Biji jagung sebenarnya adalah buah dan biji yang menyatu pada tongkol jagung. Jagung merupakan sumber pangan pokok manusia ketiga setelah gandum dan beras atau padi. Biji jagung selain dimanfaatkan untuk pangan manusia, bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan hewan, baik unggas maupun ternak besar. Pemanfaatan jagung di Indonesia saat ini sudah sangat luas, di mana pada bidang industri pangan, farmasi, kosmetik, dan industri kimia. Salah satu contoh produk jagung dalam industri pangan adalah gula jagung, di mana produk ini lebih unggul daripada gula dari tebu karena gula jagung mengandung kalori yang lebih rendah. Selanjutnya, tanaman padi atau dalam bahasa Latin Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting pada peradaban saat ini. Hingga sekarang ada 2 spesies padi yang dibudidayakan manusia secara massal, yaitu Oryza sativa yang berasal dari Asia dan Oryza glabirima yang berasal dari Afrika Barat. Padi masuk di Indonesia diduga berasal dari India atau Indochina, yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang bermigrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Pada awalnya, Oryza sativa dianggap terdiri dari 2 subspesies, yaitu Indochina dan Japonica. Padi Japonica umurnya berumur panjang, postur tinggi namun mudah rebah. Lemanya memiliki ekor atau bulu, bijinya cenderung membulat dan nasinya lengket. Sebaliknya pada padi indica berumur lebih pendek, postur lebih kecil, lemanya tidak berbulu, dan bulu cenderung oval sampai lonjong. Walaupun kedua anggota subspesies ini dapat saling membuahi, presentasi keberhasilannya tidak tinggi. Contoh terkenal dari hasil persilangan ini adalah kultivar IR8 yang merupakan hasil seleksi dari persilangan Japonica dan Indica. Selain kedua varietas yang disebutkan tadi, dikenal juga varietas minor javanica yang memiliki sifat antara dari kedua varietas tersebut.
Varietas japonica hanya ditemukan di Pulau Jawa. Kandungan gizi pada padi. Sebagaimana bulir serealia lainnya, bagian terbesar beras didominasi oleh pati, sekitar 80% sampai 85%. Beras juga mengandung protein dan vitamin, terutama pada bagian aileron. Setelah itu ada mineral dan air. Pati beras tersusun dari dua polimer karbohidrat. Yang pertama ada amilosa, pati dengan struktur tidak bercabang, amilopektin, pati dengan struktur bercabang dan cenderung bersifat lengket. Selain itu, gizi pada beras juga terkandung vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B5, B6, dan B9 atau folat, kalsium, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, dan zinc. Pengolahan padi biasanya memanfaatkan bulir pada padi atau biasa yang kita sebut dengan gabah. Gabah terdapat dipisah dari jerami pada padi. Pemisahan bulir padi bisa dilakukan menggunakan mesin atau dengan cara tradisional. Gabah yang terlepas lalu dikumpulkan dan dijemur. Gabah yang telah dijemur lalu bisa untuk ditumbuk atau digiling sehingga beras terpisah dari sekam atau kulit gabah. Beras merupakan bentuk olahan yang dijual pada tingkat konsumen. Hasil sampingan yang diperoleh dari pemisahan ini adalah sekam, pemerang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Bekatul, yakni serbuk kulit ari beras, bisa digunakan sebagai bahan makanan tambahan yang kaya akan vitamin B, serta yaitu dedak, campuran bekatul kasa dan serpihan sekam. Dedak bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, terutama unggas. Selanjutnya ada tanaman kumis kucing. Nama latin Orthosiphon aristatus atau dikenal dengan nama kumis kucing. Masuk ke dalam famili tanaman Lamiaceae atau Labiatae. Tanaman ini pertama kali disebarluaskan dari India, Indochina, dan Thailand melewati kawasan Melanesia. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia. Tanaman ini mempunyai banyak manfaat untuk menanggulangi beberapa penyakit. Tanaman kumis kucing merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang tegak. Tanaman ini dikenal dengan berbagai nama istilah. Ada Javati dari Inggris, Giri-giri marah dari Sumatera, dan lain sebagainya. Kandungan kimia pada kumis kucing, menurut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menyatakan bahwa kumis kucing mengandung beberapa senyawa aktif, yaitu ada flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin. Senyawa flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang mempunyai sifat menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur. Senyawa saponin bekerja sebagai antibakteri dan digunakan sebagai bahan baku untuk sintetis hormon steroid. Saponin bekerja juga sebagai antibakteri dengan menggunakan stabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan sel bakteri menjadi lisis. Senyawa terpenoid dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel bakteri. Senyawa selanjutnya adalah alkaloid, memiliki kemampuan sebagai antibakteri dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri. Pengelolaan kumis kucing di Indonesia pada umumnya untuk sebagai tanaman obat. Daun kumis kucing basah maupun kering digunakan sebagai untuk menanggulangi berbagai penyakit. Di Indonesia, daun kumis kucing kering dipakai sebagai obat untuk memperlancar pengeluaran air kemih atau diuretik, sedangkan di India untuk pengobatan rematik. Masyarakat menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional sebagai upaya penyembuhan batuk, encok, masuk angin, dan sembelit. Di samping itu, daun kumis kucing ini juga dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk radang ginjal, batu ginjal, kencing manis,
rematik, dan menurunkan kadar glukosa dalam darah. Selain bersifat diuretik, kumis kucing juga digunakan sebagai antibakteri. Baik, itulah beberapa tanaman-tanaman yang menjadi keanekaragaman hayati dan plasma nutfah yang berada di tempat tinggal saya saat ini, dan yang bisa saya laporkan untuk saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Terima kasih karena telah menonton video ini. Saya ucapkan sampai jumpa di lain waktu.